Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ruang Tekpen, kembali lagi dengan kami mahasiswa Teknologi Pendidikan UIK Bogor yang akan memberikan pengetahuan seputar studi kasus media sosial dalam sistem informasi. Sebelum lanjut ke pembahasan, yuk jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen ya. Teknologi Komunikasi dan Informasi atau TIK berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan adanya beragam media termasuk media online. Kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan media online dalam penggunaannya menjadikan media ini menjadi wadah penyebaran informasi yang sangat berpengaruh pada masyarakat. Media online ini tidak hanya mengubah cara penyampaian informasi, tetapi juga mengubah cara masyarakat mengkonsumsi informasi tersebut. Saat ini, penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan lewat situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun oleh siapa saja pengguna internet dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Sayangnya, banyak informasi atau berita yang disebarkan secara individu atau berkelompok lebih banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau terindikasi hoax. Hoax merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. Kini, informasi atau berita dianggap benar tidak lagi mudah ditemukan. Survei Mastel pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita hoax setiap hari, dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari. Bahkan, media arus utama yang diandalkan sebagai media yang dapat dipercaya terkadang ikut terkontaminasi penyebaran hoax. Media arus utama juga menjadi saluran penyebaran informasi atau berita hoax, masing-masing sebesar 1,20% yaitu radio, 5% media cetak, dan 8,70% televisi. Tidak saja oleh media arus utama, kini hoax sangat banyak beredar di masyarakat melalui media online. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mastel pada tahun 2017 menyebutkan bahwa saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran hoax adalah situs web sebesar 34,90% dan aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, Telegram sebesar 62,80% dan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Threads yang merupakan media terbanyak digunakan, yaitu mencapai 92,40%. Sementara itu, data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada sebanyak 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar hoax dan ujaran kebencian. Oke teman-teman, saya akan memberikan beberapa contoh mengenai kasus berita hoax yang pernah beredar di Indonesia. Yuk disimak videonya. Contoh kasus pertama adalah berita hoax Ratna Sarumpait. Berita hoax ini pernah viral pada tahun 2018. Berita ini masuk dalam peringkat pertama yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat. Hoax yang disampaikan dalam berita adalah penganiayaan Ratna Sarumpait. Berita ini menampilkan bukti sebuah foto yang memperlihatkan wajah Ratna Sarumpait seperti memar dan bengkak. Awalnya, hoax ini disebarkan melalui Facebook yang diunggah pada 2 Oktober 2018. Setelah itu, berita juga sempat tersebar dengan cepat di Twitter. Bahkan, beberapa tokoh politik juga menanggapi dan membenarkan adanya penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait tanpa verifikasi kebenaran kasus tersebut. Lalu, setelah mendapat banyak perhatian dari masyarakat, polisi menyelidiki berita yang beredar tersebut. Setelah diselidiki, maka didapatkan hasil bahwa berita tersebut adalah hoax. Wajah bengkak yang terjadi pada Ratna Sarumpait merupakan efek dari operasi, bukan sebuah penganiayaan.
Contoh kasus kedua yaitu berita hoax yang fenomenal baru-baru ini adalah berita tentang babi ngepet. Berita ini bermula dari laporan seorang warga Bedahan, Sawangan, Depok yang mengaku kehilangan uang sebesar 1 juta rupiah sebanyak 2 kali pada Maret 2021. Salah satu orang yang terpandang karena ilmu agamanya di daerah tersebut mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh tuyul atau babi ngepet. Oknum yang bernama AL kemudian meminta sejumlah uang pada korban kehilangan uang agar dapat menangkap babi ngepet tersebut. Pagi harinya, AL mengumumkan bahwa babi ngepetlah yang menjadi dalang dibalik hilangnya harta warga. Namun, kemudian berita ini disanggah setelah dilakukan penyelidikan. AL ditetapkan sebagai terdakwa penyebar berita palsu. Segala perlengkapan yang dilakukannya untuk menipu warga terbongkar dan AL terancam kurungan 10 tahun penjara. Contoh kasus selanjutnya adalah berita hoax gempa yang memicu megatrus di selatan Jawa dan Selat Sunda. Pada tanggal 29 Juli 2018, telah terjadi gempa dengan kekuatan 6,4 skala Richter. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa korban sebanyak 17 orang meninggal dunia dan 401 korban lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, ada juga gempa susulan yang terjadi secara berkali-kali, sehingga membuat warga takut dan resah. Pada saat warga mengalami kesusahan karena gempa yang terjadi, ada isu pemberitaan yang mengatakan bahwa gempa yang terjadi dapat memicu megatrus selatan Jawa dan Selat Sunda itu aktif. Isu tersebut muncul karena adanya video wawancara mengenai potensi gempa yang terjadi di Jakarta dengan kekuatan 8,7 skala Richter. Setelah tersebarnya berita tersebut, hingga membuat masyarakat menjadi panik. Akun Twitter Indonesia Tsunami Early Warning System atau Inatius mengunggah pengumuman dari BMKG yang mengatakan bahwa video tentang potensi gempa di Jakarta yang berkekuatan 8,7 skala Richter itu tidak ada hubungannya dengan gempa yang terjadi di Lombok. Kepala BMKG yang menjabat pada saat itu, Dwi Korita Karnawati, menegaskan bahwa berita tersebut adalah hoax. Gempa yang terjadi di Lombok tidak akan memicu aktifnya megatrus selatan Jawa dan Selat Sunda. Video yang beredar pun itu sudah lama dan tidak ada hubungannya dengan gempa yang di Lombok. Nah teman-teman, itu tadi beberapa contoh kasus mengenai berita hoax yang pernah terjadi di Indonesia. Berita-berita hoax tersebut tentunya merugikan banyak pihak. Lalu, oknum-oknum penyebar hoax memang sebaiknya diberikan hukuman yang setimpal karena menyebarkan informasi yang tidak benar. Selanjutnya, saya akan memberikan penyelesaian masalah dari studi kasus yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya, yakni tips menjadi pengguna yang bijak dan cermat dalam bersosial media. Yang pertama, sikap cermat dan bijak kita dalam menerima suatu informasi agar tidak termakan berita hoax. Tips dari saya, jika kita menerima suatu informasi, baiknya kita telaah dulu. Kita tidak bisa menerima dari satu sumber saja, tapi kita harus mencari dari sumber agar kita tahu berita tersebut valid atau tidak, ataupun hoax atau tidak. Dan yang selanjutnya adalah bijak dalam berkomentar. Ketika kita tidak setuju oleh suatu berita ataupun postingan, kita tidak boleh sembarangan untuk mengetik yang sekiranya negatif atau berdampak negatif. Karena balik lagi, media sosial adalah jejak digital
yang cukup berbahaya jika kita tidak menggunakannya dengan baik. Dan selanjutnya, ketika kalian menerima sebuah informasi, baiknya jangan langsung di-share ya teman-teman. Kalian harus saring sebelum sharing. Jadi kita benar-benar harus mengumpulkan beberapa informasi, bukan dari satu sumber, agar kita tahu bahwa berita tersebut valid atau tidak, ataupun hoax ataupun tidak. Dan selanjutnya, media sosial juga tempat untuk berkreasi atau berkreativitas. Contohnya kita membuat konten yang bermanfaat di channel YouTube, di TikTok, di Instagram maupun di media sosial lainnya. Sebelum kalian memposting konten yang akan kalian posting, kalian harus lebih teliti memeriksanya terlebih dahulu. Adakah dampak yang akan ditimbulkan ketika kalian memposting sebuah media yang kalian share? Jadi, balik lagi, kita harus saring sebelum sharing. Istilah saring sebelum sharing ini sangat penting sekali bagi kita yang menggunakan media sosial agar lebih bijak dan lebih cermat. Nah, itu tadi teman-teman beberapa tips dari saya untuk menjadi pengguna sosial media yang bijak dan cermat. Dan saya ingatkan lagi kepada teman-teman agar lebih berhati-hati dalam bermedia sosial. Karena media sosial ini adalah jejak digital yang cukup berbahaya jika kita tidak menggunakannya dengan baik dan dengan bijak. Oke, cukup sekian yang dapat teman-teman dan saya sampaikan mengenai studi kasus sistem informasi berbasis media sosial. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian video ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.